Untuk Kedengeran nggak kayak gini? Ada mikrofonnya? untuk cabang yang lain atau di pusat suaranya kedengeran Pak? Ya jelas ya, aman ya, alhamdulillah. Protes. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dan bertalabul ilmi di aula kantor cabang dan pusat di kantor masing-masing. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, para keluarganya dan para tabiin tabiat, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, berkesehatan dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Pak Ustadz Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Jazakumullah khairan katsiran sudah berkenan hadir. Yang terhormat Direktur Utama PT BPS Amanah Ummah Bapak Haji Hendy Sopyan. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Khalid Nawardi selaku Direktur Bisnis. Yang terhormat Ibu Hajah Lelih Amaliatus Solihah selaku Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan. Yang terhormat para kepala cabang, kepala bidang dan seluruh para mujahid mujahidah PT BPS Amanah Ummah yang tersebar di seluruh cabang di Indonesia bagian Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat kesehatan, keberkahan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan pembacaan lafaz basmalah. Selanjutnya untuk kajian pagi hari ini akan dibawakan oleh Al Ustadz Kiai Haji Ahmad Alim dengan tema konsep harta Rasulullah SAW. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan BPRS Amanah Ummah dan juga seluruh karyawan baik di pusat maupun di cabang, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai pagi ini dengan mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan itu adalah sebuah keberkahan karena masuk dalam kategori doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu mereka pagi-pagi sudah melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian singkat ini kurang lebih berapa Pak? 30 menit, 40 menit? 40 menit ya. Insyaallah jam 8 kurang 15 menit lah ya. Jam 8 kurang 15 menit atau jam 8 lah nanti insyaallah kita tuntaskan dalam satu tema kajian konsep harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ slide-nya mudah-mudahan jelas ya yang di pusat maupun di cabang ya. Baik. Jadi sebagai mukaddimah di
dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa harta merupakan perhiasan ya bagi manusia dan juga dunianya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya ya. Harta dan juga anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia ya. Jadi harta itu adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan di dalam dunia kita. Karena dunia tanpa harta ya tidak akan pernah indah, karena harta itu adalah zina ya. Zinatul hayati dunya. Perhiasan di dalam kehidupan dunia. Nah, sehingga di sini nanti kita harus belajar harta yang seperti apa yang akan menjadi perhiasan di dunia ini, karena banyak juga yang menjadi malapetaka gitu ya. Ketika salah konsep di dalam memahami cara pandang harta ini. Oleh karena itu dalam kajian singkat ini nanti kita akan melihat bagaimana cara pandang Rasulullah SAW menatap tentang masalah harta ini, hakikatnya, fungsinya, dan bagaimana cara menginfakannya ya. Sehingga nanti harta itu nanti akan berubah menjadi wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Dan harta yang tersisa ya, amalan-amalan yang tersisa nanti, amalan soleh, ketika harta itu menjadi produk amalan soleh ya, yang itu akan sifatnya kekal, khairun itu lebih baik inda rabbika di sisi Rabbmu. Baik dari sisi apa? Sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan juga terbaik dari sisi harapan ya. Banyak orang itu menganggap bahwa ending dari semua kebahagiaan ada di dalam harta. Nah itulah terkadang salah pandang, karena itu konsepnya orang-orang kapitalis ya, ataupun orang-orang komunis ya. Ketika salah mengkonsep tentang masalah harta. Nah ketika harta itu salah digunakan di dunia, maka akan menjadi petaka di dunianya juga di akhiratnya. Ketika orang menumpuk-numpuk harta hanya sekedar dijadikan bahan konsumtif ya, dikonsumsi sendiri, ditumpuk-tumpuk di kantongnya sendiri, nah itu dampaknya nanti akan menjadi siksa ya. Makanya ketika harta tidak dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi setrika nanti kan. Disetrika itu yang namanya punggungnya, perutnya, ya, mukanya ya. Dan akan menjadi bumerang nanti di akhiratnya. Nah sehingga harta yang sesungguhnya yang nanti dikonsepkan oleh Nabi SAW itulah nanti yang akan kita bawa, yang itu akan menjadi harapan yang terbaik di akhir dunia kita maupun di akhirat kita. Nah sehingga secara tabiat ya, karena harta itu adalah perhiasan yang indah, nah manusia itu tabiatnya suka dan condong sesuatu yang indah-indah ya. Sehingga ulama mendefinisikan harta itu adalah ma yamilu ilaihi tab'ul insan ya. Jadi segala sesuatu yang disukai ya, diminati oleh seluruh manusia ya. Makanya seluruh manusia itu yang namanya harta itu pasti senang ya. Yang normal, yang enggak normal itu juga senang ya. Kalau enggak percaya ya, kalau kita ketemu di pinggir jalan, ketemu ODGJ misalkan, kasih uang gambar Pak Soekarno itu langsung sembuh itu. Senang itu. Lihat gambar duit itu ya. Walaupun harta nanti tidak hanya duit saja, tapi semua orang senang. Yang namanya harta itu pasti senang, semua orang ya. Yang terpelajar enggak terpelajar, karena itu tabiat manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang diminati oleh manusia itu harta ya. Dan wa yumkinu iddikharuhu ila waqtil hajah, dan mungkin untuk disimpan ya atau dihadirkan ya ketika kita sedang butuh ya. Ya, kita punya tabungan, nanti kepin butuh diambil, itu harta ya. Jadi kita mungkin menyimpannya ada aukana ma yumkinu khiyazatuhu wa ikhrazuhu wa yantafi'u bihi. Jadi segala sesuatu tadi itu selain bisa disimpan, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan ya, bisa dihadirkan. Jadi itu harta ya. Nah atau
di dalam pendapat lain ulama mengatakan ma tamtadu ilahi atma wa yasluhu adatan wa syar'an lilintifa'i bih. Jadi segala sesuatu yang memang itu digandrungi oleh manusia dan punya nilai gitu, punya nilai manfaat secara adat dan secara syariat. Dia punya manfaat secara adat ya. Secara adat misalkan kita minum air ya, itu menyehatkan, itu harta air itu. Atau syariat ya, secara syariat boleh kita minum air. Tapi kalau secara syariat itu tidak syar'i, artinya tidak halal, itu bukan disebut harta, kayak khamr ya, perkara-perkara yang najis itu tidak disebut harta kalau dalam perspektif Islam, walaupun itu menarik ya. Makanya tidak sekedar menarik tetapi harus diikat dengan apa tadi? Syar'i ya. Nah ini nanti konsepnya kalau kita bisnis, tidak semua yang menguntungkan itu dibisniskan. Nggak boleh kita buka judi online. Semua orang suka, banyak kan ya, suka judi online kan, menjanjikan. Tapi karena tidak syar'i, ya tidak boleh bisnis judi online di sini. Makanya tadi harta itu diikat dengan syariat. Ya bukan sekedar bermanfaat, bukan sekedar digandrungi, tapi nah ini ada wasyar'an lil intifa'i bih. Jadi ada ikatan syariat. Nah ini yang membedakan konsep harta dalam tinjauan Islam dengan tinjauan kapitalis ya, komunis itu, karena komunis kapitalis itu tidak mengikat harta mereka dalam pemanfaatan itu dengan nilai halal dan haram. Jadi halal haram ini yang menjadi pembeda nanti dalam konsep harta. Nah sehingga Nabi menyebut harta yang diikat dengan syariat itu disebut al-malus saleh ya, harta yang saleh. Dan sebaik-baiknya harta yang saleh ini yang ngelola siapa? Lil mar'i saleh ya, di tangan orang yang saleh itu. Nah dulu sahabat awal mula ketika memahami konsep harta ini, mereka khawatir, takut gitu kena fitnah. Ketika Amr bin As itu ya, beliau menceritakan ya, jadi ada sahabat diutus untuk mendatangi beliau, khud alaika siyabak wasilahak summa'tini. Jadi Nabi itu udah nyiapkan pedang sama baju perang itu, udah kirim ini ke sahabat Amr bin As ya. Nah, diutuslah untuk membawa pasukan ya. Nabi memesan, nanti kalau kamu menang, Allah akan memberikan ghanimah, harta yang melimpah ya. Dan harta ini aku inginkan supaya itu menjadi harta yang salihah ya, rohbatun salihah, harapan yang terbaik. Nah sahabat itu saking tawaduknya, saking zuhudnya, mereka tidak ada rasa rakus dengan harta. Maka sahabat Amr ini mengatakan, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Ya Rasulullah, saya masuk Islam itu bukan karena kepingin mendapati harta ya, atau nanti kalau saya menang perang ini bukan ingin mendapat harta ghanimah ya, walakinni aslamtu raghbatan fil Islam wa an akuna ma'a Rasulillah. Saya hanya sekedar ingin sekali membela Islam dan aku bersamamu ya Rasulullah. Kemudian pemahaman Amr ini memang bagus ya. Jadi niatnya itu saking tulusnya itu sama sekali nggak pamrih itu. Dia pasukan ya, komandan ya, jenderalnya lah Amr bin As ini. Nah beliau itu tidak ingin dapat ghanimah berapa atau dapat upah berapa, tidak. Saya hanya kepingin membela Islam dan saya hanya ingin bersamamu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi menambahkan, ya Amr. Nah ini kemudian Nabi memanggil, wahai Amr, ni'mal mal as-saleh, harta yang saleh, harta yang baik tadi itu lil mar'i saleh, untuk orang yang baik. Jadi justru harta yang baik kalau di tanganmu orang saleh ini, itu akan semakin berkembang dan semakin apa? Berkah gitu. Beda kalau harta at-taleh, harta yang haram, lil mar'i taleh, kalau pakai ta itu artinya lawan dari kata saleh ya. Hati-hati kalau baca ya. Saleh dengan taleh beda. Alif taleh itu taleh itu buruk ya. Orang yang bejat atau orang yang buruk ya. Nah, harta yang haram, harta yang buruk bagi orang yang buruk juga gitu kan. Harta yang saleh bagi orang yang saleh. Jadi inginnya Nabi itu harta di dunia ini di tangan umat Islam. Nah, jadi lebih mengerucut lagi, harta di Bogor ini harus di tangan BPRS Amanah Ummah itu. Dikuasain gitu. Kenapa? Ya karena memang tadi baru awal aja disebut mujahid, mujahidah, pejuang ekonomi kan gitu. Iya, memang itu pejuang ekonomi, betul. Harusnya harta-harta semua ini
para mujahidah ekonomi ya. Kenapa? Ya pasti kalau harta kekayaan itu di tangan orang soleh, tidak kemana-mana, larinya fisabilillah kan gitu kan, untuk bangun masjid, madrasah, kampus, operasional kampus. Jadi operasional dakwah ilallah ya, fisabilillah. Nah itu kalau harta di tangan orang yang soleh. Beda kalau harta di tangan orang yang nggak jelas, itu dipakai sesuatu yang nggak jelas, pakai main judi online, dipakai selingkuh ya, dipakai minum-minuman keras ya, dipakai maksiat dan seterusnya ya. Itu kalau harta di tangan orang yang tidak soleh. Baik, kemudian yang berikutnya, nah harta yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW itu tadi, yang pertama adalah harta yang baik di tangan orang yang baik. Nah kemudian harta yang baik itu arahnya adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arahnya jelas itu. Jadi harta dipakai untuk taqarrub ilallah. Makanya di sini di surat Saba 36-37 itu wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta kalian dan anak kalian. Tadi kan disebut ya di awal kan, harta anak itu kan perhiasan ya. Nah, kemudian di surat Saba ini diikat lagi. Hartanya seperti apa? Ya. Karena tidak semua harta dan anak itu bisa menjadi perhiasan tadi, dan juga tidak bisa mendekatkan kepada Allah ya, kecuali ya illa man amana, kecuali harta yang ada di tangan orang yang beriman tadi ya, wa amila salihah, dan harta yang dipakai untuk beramal saleh ya. Makanya orang beriman itu kalau punya harta, dia punya duit nggak dikantongin sendiri, ada konsep zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak muter di kantong orang-orang kaya saja, tapi dipakai wa amila sholihah. Ya, ini dikeluarkan untuk beramal soleh. 2,5% itu batas minimal itu. Dan itu belum juga disebut orang dermawan ya, karena itu memang wajib. Dermawan itu kan kalau lebih daripada wajib. Ya, dia infak ya, dia sedekah, dia wakaf ya, dan dia melakukan albir, tabarruk dan seterusnya. Itu baru disebut dermawan ya. Jadi wa amila sholihah dipakai untuk beramal soleh. Nah kalau seperti itu faulaika lahum jazaa'ud dhif ya. Bagi mereka itu adalah balasan yang berlipat-lipat bima amilu, terhadap harta yang mereka amalkan. Ya, mereka pakai ya, mereka gunakan wahum fil urfatil aminun ya. Mereka itu di dalam kamar-kamar ya, maksudnya tempat-tempat surga nanti, ghurafat ya, aminun, mereka itu dalam keadaan aman, nyaman ya, sentosa. Nah ini jadi konsep harta yang berikutnya tadi itu adalah harta yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipakai apa saja. Jadi orang zuhud itu bukan berarti orang yang nggak punya harta ya. Terkadang dia hartanya banyak, tetapi harta itu tidak dimasukkan ke dalam dadanya, nanti sesak dadanya ya. Sama kayak sahabat dulu, harta itu nahnu nadau amwalana fi aidina, kami dulu itu kalau punya harta tak letakkan di tanganku ya, wala fi qulubina, enggak dimasukkan dalam dada gitu. Sehingga apa? Kalau di tangan itu mengeluarkannya gampang gitu ya. Artinya enggak kikir, enggak pelit gitu ya. Sehingga menjadi dermawan kalau dia punya harta tadi ya. Jadi oleh karena itu tadi harta yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian belum tak terjemah. Jadi yang berikutnya, jadi tadi Nabi itu menghendaki orang Islam itu hendaklah kaya ya kan, berharta dari hasil yang baik untuk orang yang baik ya kan, dan digunakan untuk taqarrub ilallah ya. Jangan kemudian dikatakan kalau punya harta nanti rakus, tidak ya. Jangan juga dikatakan kalau zuhud adalah orang yang nggak punya harta, yang pakaiannya compang-camping, tidak juga. Banyak juga yang compang-camping malah rakus ya kan ya, jadi pengemis ya, udah punya mobil bagus ya, istrinya 2 yang sempat viral di Semplak itu ya, tapi masih ngemis itu ya, itu bukan zuhud itu ya, tapi rakus itu ya. Jadi zuhud tidak seperti itu. Jadi Islam nggak seneng penampilan seperti itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan
di bawah, ya. Tangan di atas terus, ya. Memberi maksudnya itu yang dianjurkan oleh Nabi, sehingga Nabi berlindung dari kemiskinan, ya. Nah, Nabi yang asalnya ya yatim, ya. Nah, kemudian sendiri ditinggal ayah ibunda beliau, yatim sendiri, ya kan? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menjumpai engkau dalam keadaan kekurangan, ya. Fa'aghna, kemudian Allah mengkayakan. Jadi dijadikan kaya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, ya. Wa a'udzubika minal qillati, dan aku berlindung kepadamu dari sedikit. Wa dzillati, dan kehinaan. Jadi karena kalau qillah, dzillah, fakir ini satu paket ini. Kalau orang fakir, orang kekurangan, itu kebanyakan merendahkan dirinya, ya, harga dirinya, ya kan. Jadi akhirnya itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Beliau berlindung dari kefakiran. Di dalam riwayat yang lain, kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak juga orang fakir itu sehingga dia murtad jadi kufur gara-gara menukar keimanannya dengan satu dus Indomie misalkan dan seterusnya, ya. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Jadi Nabi berlindung dari kefakiran, ya. Karena ini dampaknya besar, ya. Fakir kemudian tidak diisi keimanan, ini akan merusak, ya, merusak diri seseorang. Nah, sehingga kalau kita lihat sejarah, ya, Nabi ini juga hartanya banyak, ya, karena sumber-sumber keuangan Nabi, sumber-sumber harta Nabi itu tidak hanya dari satu sumber, ya. Yang pertama, Nabi itu bisnis sejak usia anak-anak, ya, belia lah, ya, tidak harus tamat kuliah dulu, ya. Nabi itu masih kanak-kanak diajak pamannya, ya, diajak kakeknya dan menggunakan hartanya Khadijah, ya, diputar untuk perdagangan internasional bahkan, ya. Nah, sehingga Nabi itu sebelum diutus jadi Nabi itu udah bisnis itu, ya. Dan setelah menjadi Nabi pun apakah Nabi masih bisnis jual beli? Masih. Jadi keliru kalau kemudian kita diajarkan Nabi hanya sholat di masjid saja, ya kan? Nabi juga ke pasar gitu, ngurusi pasar, masih bisnis, ya. Itu sumber harta Nabi. Ghanimah, nanti akan saya jelaskan satu-satu hadisnya, ya. Ghanimah, Nabi juga dapat rampasan perang. Tidak tanggung-tanggung tuh kalau sekali dapat rampasan perang itu. Nabi pernah dapat 2 lembah, 2 gunung. Isinya kambing onta. Gimana itu kalau ada kambing onta segede Gunung Salak? Itu berapa triliun itu, ya. Berapa triliun itu? Satu onta kalau 50 juta kali 3.000 onta saja udah berapa itu? Belum kambingnya, ya kan? Jadi itu ghanimah. Dan ketika ghanimah itu di tangan Nabi juga, Nabi nggak kikir. Pernah juga ada seorang kepala suku yang datang kepada Nabi, ya, itu dihadiahi 2 lembah kambing gitu, 2 lembah kambing, sehingga masuk Islam dan kemudian menyeru kaumnya, ayo masuk Islam karena aku ketemu seorang Nabi yang sedekah tidak takut fakir, ya. Nah, itu Nabi itu, jadi nggak diambil sendiri gitu, nggak dimakan sendiri, dia sate sendiri, ya, segitu banyaknya kambing kan nggak mungkin. Nabi nggak melakukan itu, ya. Ghanimah, ya. Nah, kemudian ghanimah itu rampasan kalau perang, ya, ada peperangan. Kalau fai itu rampasan tanpa peperangan. Itu bedanya. Tapi dua-duanya juga rampasan gitu, ya. Dan itu halal bagi Nabi dan juga kaum muslimin. Nah, yang ketiga nanti harta warisan, ya. Nabi dapat warisan, ya. Dari orang tuanya, dari istrinya, ya kan. Dari keluarganya. Dan juga hadiah. Nah, ini uniknya, Nabi itu nggak boleh makan sedekah, tapi boleh makan hadiah. Ini menunjukkan harga diri Nabi SAW. Jadi inilah bagaimana sumber pendapatan Nabi itu yang menjadikan Nabi itu berkecukupan, ya, di dalam kehidupannya. Nah, jadi sampai ada ayat ghanimah, ya, surat Al-Anfal itu tentang masalah ghanimah, ya. Jadi surat Al-Anfal itu adalah ghanimah, ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul, ya. Ketahui sesungguhnya apa yang
kamu dapat meroleh dari rampasan perang itu, maka sesungguhnya 1/5-nya untuk Allah, untuk Rasul, untuk Nabi, ya. Harta fai ini juga banyak di dalam Sunan Abi Daud juga dijelaskan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mendapat harta fai dari orang-orang Yahudi dulu yang kabur itu. Orang Yahudi itu sebenarnya pengecut juga, mereka itu nantang perang, tapi ketika diajak perang mereka kabur dulu. Nah, karena kabur belum sempat perang, akhirnya harta itu diambil, kan, Bani Nadir di Khaybar, ya, dan seterusnya itu. Nah, itu banyak sekali tuh. Sampai lahan-lahan itu, pertanian kurma itu menjadi milik umat Islam, dan Nabi mendapat bagian di situ, harta fai. Nah, harta warisan ini singkat-singkat saja karena waktunya singkat. Harta warisan, Nabi juga mendapati warisan dari siapa? Dari ayahnya, ya. Ya. Ayah Nabi itu mewariskan, itu dulu masih ada zaman budak, ya, Ummu Aiman itu dulu adalah warisan dari ayahnya, dari Abdullah, ya. Jadi Ummu Aiman itu adalah warisan karena budak dulu itu diwariskan gitu, ya. Orang tuanya meninggal, diwariskan untuk anaknya. Tapi sekarang udah nggak ada. Kecuali kalau perang di Palestina menang. Jadi perbudakan dulu masih ada, ya. Ya sampai kiamat juga ada sebenarnya sih, kalau kita menang perang kemudian orang-orang tertangkap kan jadi budak, ya. Makanya fikih budak itu nggak akan terhapus juga, tetap ada. Karena perang itu sepanjang zaman selalu ada. Nah, Ummu Aiman ini sama satunya, ya. Itu warisan dari ayahnya, dan juga warisan unta, ya. Jadi ada 5 unta yang diwariskan dari ayahnya, kambing. Jadi Nabi itu walaupun yatim tadi, ya, tapi tetap dapat warisan dari siapa? Bapaknya, karena bapak orang tuanya ini tokoh Quraisy, ya, tokoh Quraisy gitu, ya. Jadi orang hormat, dan Abdullah ini ya memang kaya, namanya tokoh besar, ya, tokoh Quraisy waktu itu, ya. Itu warisan, ya, dari orang tua. Dari ibunya juga ada warisan, ya. Jadi rumah itu kan warisan dari ibunya, ya, rumah Nabi, ya, yang di Mekah itu, ya. Itu juga warisan dari ibunya. Warisan dari istrinya Khadijah, ya kan, warisan. Termasuk rumah itu, kalau jamaah umrah atau haji itu, rumah Nabi itu antara Safa dan Marwah. Pokoknya kalau kita umrah sudah di Safa Marwah itu kan sampingnya kan, walaupun itu disembunyikan oleh pemerintah Saudi, tapi kalau kita lihat keramik yang itu ada garis-garis kecil, ya, corak kecil, kotak-kotak kecil, ya, itu rumah Nabi di situ. Cuman sama pemerintah Saudi disembunyikan karena khawatir dikultuskan gitu. Dan itu biasanya dikasih sekat gitu. Itu rumah Nabi, ya. Warisan, ya, dari istri beliau Khadijah, ya. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi Nabi itu banyak dapat warisan juga, ya. Dapat warisan, ya. Nah, bisnis nih sumber harta Nabi juga. Ya, sumber harta Nabi itu salah satunya bisnis, ya. Alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ah. Ya. Tis'ah a'syar itu bisnis, ya. Kita diperintahkan bisnis. Karena bisnis dagang itu 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi kalau ada pintu rezeki itu ada 10, 9-nya itu dagang, itu bisnisnya. Jadi artinya memang Nabi itu ngajari bisnis. Bahkan ada orang Badui yang minta-minta itu di stop oleh Nabi. Kamu di rumah punya apa? Saya di rumah punya tikar. Ambil sana tikar kamu. Sama apa? Itu peralatan makan. Sini. Bawa sini. Ketimbang kamu minta-minta, akhirnya tikar sama peralatan makan itu dilelang oleh Nabi. Man yashtari hadza bidirhamain. Siapa yang mau beli nih tikar 1 dirham, peralatan makannya tadi 1 dirham. Akhirnya dibeli sahabat 2 dirham. Nah, 1 dirham kamu bawa pulang, belikan roti. 1 dirham kamu belikan kampak untuk nyari kayu itu. Kamu nggak boleh ketemu saya kecuali setelah 10 sampai 15 hari, 2 minggu lah, 2 pekan kamu sini lagi. Setelah 2 pekan si Badui itu diajari berusaha oleh Nabi. Akhirnya 1 dirham, modal 1 dirham tadi menjadi 10 dirham. Nah gitu, ya. Jadi Nabi mengajarin tidak tangan di bawah tapi berusaha gitu, ya. Ya. Nah, uniknya yang membedakan nanti bisnis, ya, usaha
di dalam ajaran Nabi itu adalah diikat dengan zikir ya, diikat dengan zikir. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau orang dagang itu suka lupa gitu. Enggak ingat, yang ingatnya adalah untung saja. Ya, sehingga kalau ada waktu azan, waktu sholat dia tidak peduli ya. Makanya kalau dalam konsep harta dan bisnis itu selalu diikat rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, jadi sosok rijal, kalau ada kata-kata rijal dalam Al-Qur'an itu sosok kesatria gitu. Contoh gitu ya. Ya. Orang hebat. Orang hebat itu tidak dilalaikan dengan bisnis dagang ya. Ya, urusan pasar ya memang dianjurkan tadi, tapi tidak melalaikan wala bai'un, dan juga urusan jual beli tadi, transaksi an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Jadi tadi zikir, salat, zakat, ya khafuna yauma, ya mereka itu khawatir, takut dari satu hari. Tataqallabu fihil qulub wal absar. Nah, jadi dia juga takut dari pembalasan. Artinya takut curang. Ya, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Jadi bisnisnya itu diikat tadi dengan zikir, salat, ya, zakat, dan rasa takut tadi. Takut menipu, ya, takut transaksi riba, dan begitu seterusnya ya. Supaya tadi itu tidak melalaikan. Bisnis untung dan berkah gitu, bukan sekedar untung ya. Nah, sehingga Nabi itu ya pasca diutus itu Nabi tetap melanjutkan ya perniagaan. Jadi Nabi tidak berhenti ya. Banyak ini hadis-hadis dan penelitian yang saya sebutkan di sini itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, bahwa Nabi itu setelah diutus juga Nabi itu ba'a washtara wasyira'u aktsar. Jadi Nabi itu ya jual beli ya, wa ajara wastajara wa ijaru aktsar. Jadi justru malah pasca nubuat ya, pasca kenabian itu jual belinya Nabi itu semakin berkah itu, dan semakin berkembang itu ya, kalau dibandingkan dengan sebelum Nabi diutus ya. Nah itu bedanya ya. Jadi artinya kalau Nabi sebelum diutus ya, itu kan belum terkontrol oleh wahyu kan gitu kan. Walaupun Nabi juga maksum ya, Nabi tidak bohong, tidak menipu dalam bisnis. Tetapi setelah dikontrol oleh wahyu pasca diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisnisnya Nabi, jual belinya Nabi itu semakin berkah dan berkembang. Fa'aksar, kata Ibnu Qayyim itu menyebutkan, maka semakin banyak berkembang ya. Nah, sehingga kekayaan Nabi itu sebenarnya ya semakin melimpah. Cuman ini juga konsep kekayaan, jangan dipahami kalau kekayaan itu kalau mobilnya banyak, bagus, rumahnya di mana-mana sampai kosong ya. Dihuni oleh makhluk halus misalkan ya, enggak kepake. Bukan itu ya. Itu kekayaan yang sifatnya aksesoris ya. Nah, kekayaan Nabi itu bukan untuk aksesoris ya. Tapi kekayaan Nabi untuk sedekah. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau dikatakan Nabi nggak punya tabungan deposito misalkan, Nabi itu tabungannya banyak tadi, asetnya ya. Cuman aset-aset itu tadi dipakai fisabilillah gitu. Yang tadi saya sebutkan Nabi dengan 2 lembah ya. 2 lembah gunung yang isinya itu onta, kambing, dan seterusnya, disedekahkan hanya untuk 1 orang ya. Itu berapa triliun itu ya. Nah, orang sekarang ini sedekah baru 500.000 nggak dicatat aja besok kapok kok. Dan Nabi itu berapa triliun itu sedekah ya, nggak dicatat ya, nggak diumumkan di masjid ya, tapi luar biasa tadi ya. Nah, makanya kekayaan Nabi tadi untuk sedekah tadi ya. Ya, saya jelaskan tadi 2 gunung ya, baina jabalain, jadi 2 lembah ini, 2 lembah harta, 2 lembah gunung, itu isinya kambing semua itu ya, entah berapa ribu kambing itu. Nah, itu disedekahkan oleh Nabi untuk 1 kepala suku ya, yang datang, dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, ini bukan orang sembarangan nih kepala suku ini, kok dermawannya luar biasa. Akhirnya dia ngajak kepala suku ini ke kaumnya, aslimu ya qaumi aslimu ya, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yahsha al-faqa. Karena aku menemui Nabi Muhammad ini orang yang memberi tidak pernah takut miskin ya. Itu saking dermawannya Nabi SAW. Dan yang ini yang belum bisa kita amalkan ini. Nabi itu kalau punya harta enggak lebih dari 3 hari. Nah, ini yang berat ini.
Ini kalau ada orang bisa mengamalkan ini luar biasa itu ya. Berarti betul-betul hatinya itu nggak terikat, nggak rakus ya dengan harta. Nabi itu nggak lebih dari 3 hari ini, kecuali telah disedekahkan ya. Ya. Jadi sampai Nabi mengatakan laukan ali ya, mis Uhudin dhahaban, kalau aku punya segunung Uhud emas nih, ma yasuruni illa an yamurra alayya thalathun ya. Jadi tidak akan itu segunung Uhud berupa emas itu nggak lebih dari 3 hari kecuali telah aku pakai untuk sedekah fisabilillah. Itu dibagi-bagi, kerjaannya Nabi itu membagi-bagi duit ya, bagi-bagi harta ya. Ya. Dan pernah ya Nabi itu salat zuhur buru-buru nggak sempat zikir ya. Ya biasanya Nabi zikir astagfirullahaladzim. Itu Nabi nggak zikir, langsung cabut ya, langsung ke rumah itu. Sahabat takjub bertanya-tanya gitu, Nabi ada apa itu ya. Nah setelah Nabi kembali itu ditanya, ya Rasulullah ada apa? Oh iya, tadi saya teringat habis sholat masih ada harta yang tersimpan di rumah belum aku sedekahkan ini. Itu Nabi luar biasa ya, dermawannya ya. Kalau aksesoris tidak. Nah para ulama dari kalangan tabi'in, jadi ketika dulu perluasan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kan terjadi di zaman Utsman dan generasi setelahnya. Nah, tetapi makam Nabi itu belum digusur. Rumah Aisyah yang dipakai untuk makam Nabi itu belum tergusur. Nah, di zaman generasi berikutnya tabi'in, nah itu udah mulai digusur itu. Digusur untuk perluasan masjid. Nah, ada satu tabi'in yang itu menolak ya. Penggusuran rumah ya atau kamar lah. Nabi itu nggak punya rumah, hujurah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut surat Al-Hujurat ya. Hujurat itu bilik ya, bilik. Karena Nabi tidak punya rumah segede kantor PRS Amanah Ummah ini, enggak ya. Jadi bilik saja. Nah bilik itu oleh oleh tabi'in itu diukur, biliknya Nabi itu atapnya ini, plafonnya kalau bahasa kita itu setinggi orang berdiri dan melambaikan tangannya. Ini segini. 2,5 meter atau 3 meter. Itu bilik Nabi. Nah ketika mau dihancurkan itu protes. Janganlah dihancurkan. Lah kenapa? Ini kan mau untuk perluasan masjid. Supaya umat Islam generasi setelahnya itu tahu ya, bahwa Nabi itu kan bukan mementingkan aksesoris. Walaupun kekayaan Nabi tadi apa? Luar biasa. Legendaris ya kekayaan Nabi itu. Tapi bukan untuk apa? Aksesoris. Ya. Jadi itu ya yang membedakan yang sekarang aksesorisnya banyak tapi nggak pernah sedekah. Nah itu yang masalah orang sekarang itu ya. Aksesoris banyak di mana-mana tapi nggak pernah sedekah. Nah ini yang kebalik-balik itu ya. Padahal kayak Nabi tadi bukan untuk aksesoris tapi untuk sedekah ya. Ya. Nah makanya disebut Nabi ajwadun nas. Nabi adalah orang paling dermawan. Apalagi kalau Ramadan. Kalau apa? Ramadan diibaratkan itu ajwadun bil khair minar rih al mursalah. Jadi Nabi itu kalau sedekah itu sedekah saking kencengnya lebih kenceng daripada angin topan itu. Angin yang bertiup kencang. Siapa yang lebih cepat daripada angin? Kan nggak ada. Pelari cepat Indonesia yang berapa detik ketika lari pemenang dunia itu kalau balapan dengan angin menang mana itu? Menang angin kan? Nah, angin yang begitu kencang, begitu cepat, Nabi lebih cepat gitu. Dari sisi apa? Sedekahnya tadi. Nah, ini luar biasa ya konsep. Nah, sehingga kedermawan Nabi itu rahasianya ini ya. Ini yang disebut dengan pilar kedermamanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut usulul karam wal jud ya. Jadi orang disebut dermawan itu kalau memenuhi 5 syarat ini ya. Yang pertama ya, jadi ketika Nabi itu pertama dapat wahyu itu kan gemeter badannya, takut itu makhluk apa itu, Jibril itu kan nggak ngerti awalnya. Gemeter diselimuti, turun surat Al-Muzammil Al-Mudaththir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang selimutan, ya ayyuhal mudaththir, itu selimutan itu saking apa? Gigil badan Nabi itu, kaget. Nah, waktu itu Nabi belum begitu paham kalau itu Jibril ya. Nah, dihiburlah oleh istrinya, kalla wallah mayuzikallahu abadan. Ya demi Allah nggak akan merugikan engkau selamanya. Nah, karena Khadijah memahami Nabi itu orang yang dermawan. Innaka latasilur rahim.
engkau adalah orang yang suka silaturahim. Wa tahmilul kal, ya, suka menanggung beban orang. Jadi Nabi itu kalau ada orang susah dibantu, ya. Wa taksibul ma'dum, ya. Jadi Nabi itu selain silaturahim, ya, kemudian suka menjamin menanggung kebutuhan orang, ya. Wa taksibul ma'dum, dan juga Nabi itu suka berusaha untuk menenangkan ketika ada orang musibah, kena musibah. Wa tuqri ad-dhaif, suka melayani tamu, ya. Wa tu'inu 'ala nawaibil haq, ya, dan juga membantu orang-orang yang butuh, ya. Nah, ini. Jadi kalau orang punya 5 sifat ini, itu dermawan, ya. Orangnya suka silaturahim. Orang silaturahim kan biasanya banyak teman kan, banyak relasi, banyak kawan. Dan disukai itu kan, karena kebaikan dia. Peduli musibah, ya. Kemudian suka menanggung beban, ya. Ini yang berat biasanya orang itu kalau berkawan yang enak-enak doang. Menanggung beban. Dia kalau udah bicara lagi banyak utang, lagi susah, ditinggalin kan itu. Jadi justru Nabi itu kalau ada orang susah dibantu gitu, ya, ditanggung bebannya. Itu menunjukkan dia itu orang yang dermawan, ya. Saya pernah ketemu, ya, orang di Madinah namanya Syekh Yusuf Al-Utairi. Itu yang usahanya Al-Utairi kan banyak itu di Saudi, termasuk Hotel Sofa itu, ya, yang depan haram itu. Duitnya memang nggak ada serinya. Dia punya hotel depan haram, ya, sampai kiamat, ya, sarungan tok di rumah sambil ngopi, ya, duitnya jalan kan. Tapi dia kerjaannya itu dari pagi jam 9 tuh sampai jam 4 itu bagi-bagi duit itu. Ada orang datang, ya, sampai yang biasa kuliah di Madinah pasti tahu, ya, saya Al-Utairi ini, karena setiap Senin atau ada kajian di situ mereka pasti ngantri. Kenapa? Dapat duit. Pasti bagi-bagi amplop. Waktu saya kunjungan itu dapat 1.000 real. Oh, lumayan tuh. 4,5 juta itu. Sering-sering aja kunjungan dapat itu. 4,5 juta. Jadi saya lihat nggak pakai proposal apa, kasih itu. Luar biasa. Dan nggak mau didokumentasikan. Ada mahasiswa yang dokumentasi malah dipanggil, dimarahin. Hapus katanya. Nggak mau dipublikasikan. Jadi artinya ini orang dermawan itu luar biasa itu. Banyak itu. Memang orang-orang Madinah dari dulu itu dermawan. Karena ketularan Nabi SAW dari dulu sampai hari ini, ya. Lu kok udah jam 8 ya? Sedikit lagi. Ini belum selesai. Sewaktu, ya. Nah, kemudian jadi kayak Nabi tadi, sekali lagi untuk sedekah, bukan untuk koleksi pribadi, ya. Ya. Nah, ini Nabi SAW, jadi Nabi itu famakana yara ahadan illa atah, ya. Wa maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma minha dirhamun, ya. Jadi Nabi itu kalau melihat orang, ya, melihat orang ataupun ketemu orang, ya, tidaklah menoleh kecuali, ya, Nabi itu tidak hanya sholat tadi, ya, dia suka memberi, ya. Tidak melihat seseorang kecuali Nabi memberinya, gitu, ya. Bahkan Nabi itu kalau diberi, Nabi membalas memberi. Pernah Nabi itu, kan Nabi nggak makan sedekah tapi hadiah. Sahabat itu suka ngasih hadiah kurma basah, ya, kurma muda itu, rutab itu sukanya Nabi. Nah, diantar satu kurma satu nampan itu ke Nabi, ya. Nabi kebetulan baru dapat ghanimah tadi. Jadi satu nampan kurma di satu nampan atau satu piring kurma dibalas dengan satu cakupan emas. Satu cakupan, satu mut emas. Sini. Berapa ini? Berapa miliar itu? Emas di Saudi aja 1,5 juta. Lalu ini 1 juta kan, ya. Berapa miliar itu? Saking dermawannya Nabi. Oleh karena itu, dalam konsep harta Nabi itu, ya, nanti tidak lepas bagaimana tata cara pengelolaan tadi. Kalau kita punya sumber tadi, income tadi, ya, pendapatan, ya. Maka itu diatur tadi pendapatannya itu halal atau tidak. Makanya tadi pendapatan itu harus halal, thayyib, berkah ini. Ya, baik itu pemasukan rutin atau pemasukan yang tidak rutin. Jadi cara mendapatinya tadi, entah bisnis, entah warisan, entah apa saja, caranya itu harus halalan apa? Thayyibatan wa barokatan, ya. Jadi halal, thayyib, berkah, nah gitu. Ya kan? Jadi hartanya tidak haram, ya, tidak syubhat.
Nah ini, jadi cara pendapatannya. Jadi sesuai tadi amanah harta tadi yang diajarkan Nabi. Demikian juga cara pengelolaan harta itu pengeluarannya juga sama ya. Pengelolaannya itu kalau kita punya duit itu gajian itu pikirannya kan belanja kan ya. Nah, itu belanja itu di nomor paling sekian itu. Iya serius itu. Harusnya utang dulu, bayar utang ya, lunasi dulu, cicilan motor ya, cicilan rumah. Utang dibayar itu. Nah, kemudian zakat ya, zakat, infak, sedekah dipikir ya. Zakat profesinya dipikirkan 2,5% ya. Nah juga ada yang ditabung ya. Ada dana-dana yang memang ada dana darurat juga ya. Ya dana darurat istri mau melahirkan ya kan. Anak mau kadang ada anak sakit ya, kadang ada hal-hal yang tidak. Ini juga harus ada yang disisakan juga gitu ya. Dan ada yang dimakan, jangan dikonsumsi semua. Jajan terus, bisa duitnya. Shopping terus. Makanya ada buku ya. Ada buku itu judulnya Miss Jinjing. Tak kira bahasa Jepang atau apa. Miss itu perempuan, Jinjing itu jinjing tas. Nah itu buku studi kritik untuk istri-istri pejabat ya. Jadi tasnya itu harganya yang nggak bisa dipakai wadah laptop aja itu miliaran rupiah itu tas ya. Sepatunya itu jinjing tas sukanya, Miss Jinjing namanya ya, jadi konsumtif ya. Habis duitnya untuk begitu ya, sehingga banyak korupsinya kan, salah satunya itu konsumtif ya. Memang harus ada konsumtif tapi jangan semuanya gitu ya. Makanya ini tadi di manage tadi, jadi pengeluaran pendapatan pengeluaran itu yang paling atas itu tadi ya. Ya mulai zakatnya dipikir, yang wajib-wajib dulu zakat, utang, nah itu sedekah, infak ya, kemudian dana untuk anak sekolah, untuk istri melahirkan dan seterusnya ya. Konsumsi, nah konsumsinya itu tadi jangan dominan, berapa persen aja lah gitu, yang konsumsi seadanya aja ya. Itu biaya kebutuhan sehari-hari. Ini nanti dalam rangka untuk menjawab pertanyaan nih. Ini kita menyiapkan nih. Jadi nanti orang nggak akan bergeser itu kaki hari kiamat ya sampai ditanya ini. 4 ini bocoran ya nanti supaya bisa jawab bocoran pertanyaan hari kiamat nih. Nah, yang pertama dari umurnya, untuk apa dihabiskan. Jadi umur itu 2, umur secara keseluruhan dan umur di waktu muda ya. Jadi dihabiskan untuk apa? Nah, dari harta. Ini pertanyaannya juga 2 ini. Min aina iktasabah, dari mana dia dapat? Wa fima anfaqah, dan kemana diinfakkan. Ini kan konsep manajemen harta ini kan. Pemasukannya dari mana, pengeluarannya bagaimana. Nah, cara memanagenya bagaimana tadi. Nah, itu pengelolaan harta ini, manajemen harta inilah tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau tadi min aina iktasaba, dari mana dia dapat, itu baik ya. Selesai. Halal, thayyib, berkah. Selesai kan? Nanti dihisab, selesai itu. Makanya yang lama itu adalah orang-orang yang bermasalah. Makanya orang kaya itu 500 tahun jarak dengan orang yang tuntas, orang yang hartanya sudah tuntas itu ya. Itu bedanya 500 tahun. Setengah hari 500 tahun. Ya, dia masuk surganya dipending sampai 500 tahun. Dari karena itu tadi kebanyakan harta tapi nggak tuntas itu. Tapi kalau hartanya tuntas kayak Abu Bakar, selesai, mau apa yang dihisab? Ya. Abu Bakar nggak punya villa indah di puncak sana, nggak punya ya. Nggak punya rumah-rumah kosong itu, nggak punya ya, nggak punya aset mangkrak, nggak punya ya, selesai semua itu ya. Utsman selesai semua, sampai ada hotel Utsman sekarang, asetnya Utsman sampai sekarang berjalan di Mekah sana ya, dan aset-aset sahabat itu banyak sampai hari ini ya. Dari mana? Nah, kemana dipakai juga sama, diinfakkan itu kemana, diinfakkan dipakai, pengeluarannya seperti apa. Nah, itulah konsep harta Rasulullah SAW pas jam 8 selesai. Alhamdulillah. Tapi nggak tahu ada pertanyaan atau enggak ini. Udah jam 8 ternyata. Slide-nya kebanyakan kali ya, 22 slide. Cukup, ya cukup ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Mungkin bagi teman-teman di sini atau di cabang yang lain atau di kantor pusat ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ustaz Ferry. Ya, Pak Ferry.
Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ya, Izin bertanya. monggo, Kang. Sekaligus mungkin mau mencoba memberikan memberikan perbedaan mungkin ya. Jadi terkait dengan harta yang tidak berkah gitu, Ustaz. Jadi kalau apakah kan katanya salah satu indikatornya kalau nggak